warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para peserta program Pasca Sarjana Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Medan, yang hari ini alhamdulillah kita kembali berjumpa melalui ruang yang diciptakan Allah, dan kita mungkin berada di tempat kita masing-masing ya, dan kita tidak tahu di mana posisinya, tapi ada barangkali di posisi di dalam kamar, ada di mana-mana ya, tersebar kita di muka bumi yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, alhamdulillah hari ini kita masuk kuliah yang kedua. Ya, materinya adalah sistem alam semesta dalam perspektif Quran, sains dan teknologi. Nah, ini singkatan yang lama ya. Dulu nama mata kuliahnya Quran, sains dan teknologi. Sekarang berubah Al-Quran dan ilmu pengetahuan, sama saja ya. Baik, kita akan bicarakan ada beberapa poin, ada 11 atau 12 poin ya, yang menyangkut dengan sistem alam semesta. Kalau kita tidak pahami sistem alam semesta, maka kita akan terkagum-kagum dengan teknologi yang ditemukan oleh manusia. Tapi kalau kita sudah seolah memahami sistem alam semesta, mungkin kita yang terkagum-kagum adalah mungkin kelemahan kita, tidak bisa mengambil hikmah, mengambil manfaat dari sistem alam ini, ya, sehingga bisa bermanfaat bagi manusia. Tapi begitulah ciptaan Allah yang luar biasa ini, memang sungguh-sungguh membuat manusia yang merenung akan bertafakur, manusia yang beriman akan berzikir. Ya. Baiklah, kita yang pertama mengenai konsep sistem. Ya, sistem. Bisa diangkat satu PowerPoint-nya, bisa dinaikkan ke atas. Ya, konsep sistem. Apa itu sistem? Satu lagi. Yang kedua. Ini sebuah ada satu ayat yang sangat mencengangkan kita dan perlu renungan. Ya, perlu pemikiran untuk memahami makna terhadap substansi yang dimaksudnya. Ya, ini ada dua ayat, nanti satu ayat lagi ada di bawah, teksnya hampir sama. Nah, dari segi bahasanya, ya, kalau ini wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Berarti serius, betul-betul Allah itu menciptakan itu dengan benar, dengan hak, dengan teliti, dengan teratur. Nah, kira-kira begitu. Ya, kalau tidak bermain-main berarti teratur. Ya, tersistematis, tersusun rapi. Seperti orang menulis, tidak main-main. Kalau main-main nulis itu hanya coretan-coretan saja. Tapi kalau betul-betul itu akan tersusun rapi. Kira-kira begitu ya. Arti harfiah dari ayat itu. Ya, tapi kata la'ibin ini kan cukup luas ini. Ya, mungkin kita bisa buat satu tafsir la'ibin, tafsir tidak bermain-main. Nah, yang bermain-main itu adalah makhluknya, termasuk manusia, ya kan? Nah, jadi kita bicarakan dulu konsep sistem. Kenapa? Apa buktinya tidak bermain-main? Maka kita pendekatannya melalui konsep sistem. Sistem tidak sama dengan cara. Ya, mungkin orang ada menerjemahkan sistem cara. Bagaimana sistemnya? Nah, adalah sistem itu kumpulan objek
yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Itulah sistem. Nah, jadi ada sistem tubuh, tangan, kiri, kanan, dengan badan, dengan kaki, itu satu sistem. Apabila satu saja terganggu, maka akan terganggu yang lain. Nggak usah jauh-jauh ya, sedikit saja. Mata itu ada agak sakit mata, sudah terganggu yang lain. Nah, itu sistem ya. Jadi kita lihat alam semesta, ini gambarnya ya. Kalau kita lihat ini gambarnya ini ya. Solar system. Wah, ini. Ya. Kita lihat ini tersusun rapi, ini pengetahuan ini sains yang sudah bekerja ini. Mungkin di zaman-zaman 50 tahun yang lalu ya, kita belum bisa mengkaji tentang gimana susunan tata surya ini, solar system. Ya, masih kecil saya dulu, ketika cerita Apollo naik ke bulan, wah orang-orang tua itu sibuk, mana mungkin orang dia kerjanya menangkap ikan, mana mungkin dia naik ke bumi, ke bulan, ya kan? Nah, orang menggunakan akal dengan pikirannya secara tajam mendalam. Nah, jadi ini sistem. Jadi di sini saya gambarkan ini ya kan? Nah, jika satu objek dalam sebuah sistem mengalami gangguan, maka akan berpengaruh terhadap objek yang lain. Nah, jadi kalau dalam Islam misalnya terganggu, misalnya ajaran kita itu komponen sistem. Jadi kalau ada yang tak terganggu, berarti dia sudah lepas dari sistem itu. Nah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya. Berpegang teguh. Berarti kalau dia tak terganggu, berarti dia ini tidak berpegang teguh ini, lepas dia dari sistem itu. Jadi kalau dia merasa terganggu, nah berarti dia masih berada dalam komponen sistem itu. Nah, jadi setiap komponen dalam sistem terikat satu dengan yang lain. Nah, ini. Jadi ini kita gambarkan ini. Nah, ini kira-kira beginilah bentuk hubungan itu. Ya, gambar itu menunjukkan satu sama lain itu saling tidak bisa lepas. Ya, jadi kita pun begitu ini, ya nanti semakin lama semakin mendalam kaji kita ini ya. Nah, ini masih di permukaannya. Semakin kita pun begini bentuknya ya di dalam dalam bentuk gambar ini. Satu sama lain terikat. Nah, cuma bentuk terikatnya ada yang nyata, ada yang tak nyata. Nah, yang tak nyata ini, yang tak nampak inilah yang kita kadang-kadang lupa, lalai, sehingga kadang-kadang kita terjungkal karena putusnya kita dari komponen sistem. Misalnya kalau dalam keluarga, kita mungkin keluarga yang paling dekat sama kita, orang tua kita, kakak kita, adik kita, itulah. Tapi sebenarnya kita berhubungan dengan berbagai yang lain, yang tak nampak. Ya, nah, bernapas, tak nampak itu. Ya, napas, setiap saat kita bernapas. Ya, tapi kita tak nampak. Sedang kita berhubungan dengan komponen sistem yang lain yang namanya udara. Ya. Karena tak nampak tadi, lupa kita bersyukur. Ya kan? Nah, lupa kita bersyukur. Kapan kita baru teringat itu ada nikmat di dalam ruang udara ini? Ketika kena COVID. Jadi hikmahnya besar itu. Ketika kena COVID perlu oksigen. Wah, mana dicari? Padahal oksigen. Karena yang tak nampak tadi. Nah, itu. Kenapa? Karena kita terikat kan dengan sistem. Nah, di dalam sistem ruang yang tidak terhingga itu, sehingga dalam Al-Quran itu disebut dengan dalam surat Ar-Rahman itu kan, ya, barat dan timur. Jadi ke barat berapa jauhnya, ke timur berapa jauhnya, hanya Allah yang tahu. Ya kan? Tahu kita. Nah, maka dapat dibagi ya komponen yang garis besarnya ini dapat di dalam ruang yang besar itu. Ya, kalau kita buka Al-Qur'an itu langit, nah udah kita bicarakan dalam pendahuluan sedikit. Langit itu sebagai ruang alam semesta yang tidak terhingga sepanjang ukuran pengetahuan manusia. Belum ada dapat lagi. Berapa jauhnya? Kemarin sudah kita sampaikan dalam satu tabel berapa jauhnya. Sekian miliar cahaya, Masya Allah. Jadi apalah kita ini? Ya kan? Nah, di dalam ruang inilah tempat materi dan non-materi.
dengan segala karakternya yang berinteraksi satu dengan yang lain itu dalam ruang yang maha luas ini. Nah, ya kan? Kok terlewat ya? Coba balik dulu ke atas. Nah, itu ya. Berinteraksi satu dengan lain dengan peran yang telah ditetapkan menurut sunatullah. Nah, ya, perannya itu ditetapkan ini. Kalau dalam kaji tauhid ini apa namanya itu ya? Kudrat iradat Allah. Dalam keyakinan kita takdir. Maka kita tidak bisa lari dari itu sebenarnya. Ya, sehebat apapun kita tak bisa itu. Cuma karena kita tidak tahu saja. 1 jam dari sekarang pun kita tak tahu apa yang bakal terjadi. Gelap. Makanya kita minta kepada Allah supaya diteranginya. Gimana cara meneranginya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah jalan yang lurus. Kalau tidak, apa terjungkal-jungkal manusia itu. Nah, itu ya. Jadi dalam ruang ini itu ada materi dan non materi. Materi non materi itu maksudnya masih dalam tataran jangkauan ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran masih ada lagi yang non materi itu seperti malaikat, jin yang tak kita lihat, ada juga dia. Nah, cuma saya sampai sekarang ini jin yang sesungguhnya belum pernah saya nampak, tapi tabiat manusia yang seperti jin itu sudah sering kita jumpa. Ya kan? Jin ada, ya kan? Nah, misalnya ini kemarin saya ngasih kuliah gitu juga. Nah, ini kita jangan sampai jadi jin gara-gara teknologi ini. Kita hidupkan apa, lalu kita pergi kemana-mana. Nah, itu tabiat jin itu. Ya, nah, oke. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, apa kata Al-Quran? Kalau tadi cerita langit, ya selalu Allah ciptakan katanya langit, ruang. Ya. Nah, sekarang di dalam bola langit yang sebegitu besar apa? Ada materi atau benda. Inilah dia. Disebutkan dalam Al-Quran itu banyak sekali. Apa itu? Bintang-bintang, matahari, bulan, bumi, dan lain-lain sebagainya. Sebutkan itu kan ada kan dalam Al-Quran kan? Cuma barangkali kurang pengkajian kita. Ya. Dalam bintang-bintang berkembang ilmu astronomi. Dulunya ilmu ini dari dunia Islam. Tapi tak berkembang dia. Nah, ini nanti kita cari. Ya, apa penyebabnya? Ya, nah itu ya. Dan sejumlah benda-benda langit yang tidak terhitung jumlah. Waduh, berapa banyak ini? Jutaan, miliaran barangkali. Tak tahu kita. Seperti debu itulah. Bertebaran dia di alam jagat ini. Jadi siapa yang mengatur itu? Masya Allah. Hanya Allah yang mengatur. Tak ada ikut campur kita. Ya. Nah, yang bisa diukur manusia sampai yang tak terhingga, yang paling kecil pun tak terhingga sebenarnya. Ya, tapi dalam ukuran sains tadi, pengetahuan, digunakan ukuran 1 FM, femtometer. Nah, ini 1 kali 10 pangkat minus 15. Jadi buat aja 15 nolnya meter, berapa itu? Lebih kecil dari virus. Virusnya sampai sekarang tak bisa ditengok. Atau ada yang pernah melihat virus ini? Belum. Ada. Cuma kita takut saja kan. Nah, jangan-jangan di tokoh kafir-kafir tuh kita. Ya kan? Nah, ya kan? Cuma kita nggak tahu. Kenapa? Tak ada alat. Sumatera Utara tidak ada alat untuk melihat virus. Ya kan? Ya kita apa namanya? Berikhtiar saja. Ya, bisa saja kalau diizinkan Allah, jangankan virus, lalat pun lengket di kulit kita bisa jadi penyakit. Nah, itu dia. Oke. Ya, yang kedua materi ya. Jadi, ruang materi. Nah, lanjut yang ketiga. Yang ketiga di dalam materi itu ada gejala fenomena alam. Turunan dari karakter materi yang terdapat di alam tadi. Turunannya. Nah, ya. Jadi kalau misalnya matahari, apa itu fenomenanya? Cahayanya. Bulan, cahaya pantulnya. Kalau manusia bagaimana? Wah, ini kita tarik juga sedikit kepada manusia. Apa turunannya? Nah, kalau dalam Islam yang diharapkan adalah beriman yang tidak nampak, beramal saleh yang nampak. Turunannya itu. Jadi kalau dia beriman lalu bermaksiat ya, nah itu akan berakibat juga terhadap dirinya dan terhadap
terhadap yang lain. Nah, fenomena atau gejala ini antara lain berupa cahaya. Nah, ada cahaya. Dalam Quran itu bicarakan cahaya. Huwallazi khalaqasy syamsa dhiya'a. Dialah menciptakan matahari dan cahaya. Sinar. Ya, matahari disebut bersinar, bulan disebut bercahaya. Nah, apa itu cahaya dan suara? Suara ini yang paling ingat saya itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum menurunkan azab kepada kaum Ad ya. Suara halilintar mati semua. Ya, tapi tidak ada rusak bangunan. Wah, itu dia ya suara. Apalagi panas atau suhu, gelap, terang. Itu fenomena semua. Ya, halilintar, ya, cahaya dan suara. Ya. Nah, kemudian apa? Hujan, awan, angin dan sebagainya. Itu ada enggak disebutkan secara terang dalam Al-Qur'an? Ada, ya. Nah, itu ada. Itu masih mudah kita lihat. Ada disebutkan dalam Al-Quran. Cuma tidak menjadi perhatian kita umat Islam saat ini. Nah, itulah video yang kemarin yang belum sempat, lupa pula saya tadi mencarinya lagi. Nah, inilah. Ya, nah, itu dia fenomena. Jadi fenomena inilah yang kita rasakan. Wah, hari ini suhu ini panas sekali nih. Ya, dingin kali nih. Nah, ini fenomena ini sebenarnya yang ada dan kita rasakan di alam semesta. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat. Inilah kita. Di sinilah letaknya. Yang keempat ini adalah relasi antara satu dengan yang lain. Tadi dalam sistem tadi. Ya, kalau kita lihat relasi hubungan dan interaksi saling pengaruh. Nah, ini kategori ini dapat terjadi di alam antara materi dan fenomena tadi. Jadi bentuk hubungan tersebut dapat berupa, misalnya contoh, hubungan suhu dengan ketinggian tempat. Kita berangkat ke Brastagi sana, dingin. Di dataran rendah ini rendah. Itu hubungan yang sifatnya eksak, tidak akan berubah dari dulu. Sejak saya kecil, sejak saya tahu ke Brastagi sampai sekarang, ya begitu. Tidak berubah, tidak pernah terbalik itu. Di Brastagi panas, di Medan dingin, tak pernah itu, tetap juga. Apa itu? Itulah dia. Ya. Nah, itu apa namanya? Hubungan. Hubungan cahaya dengan tumbuh-tumbuhan tanaman. Tanaman tidak bisa tumbuh tanpa ada cahaya. Kalau kurang cahaya, maka lihat di bawah pohon-pohon yang besar, di bawah itu tidak tumbuh rumput. Kenapa? Karena salah satu di antara tidak ada cahaya. Nah, kalau kita masuk ke dalam hutan, ke dalam pohon yang banyak bertindih-tindih cabangnya itu kita bisa lihat itu. Ya, tanaman atau tumbuhan yang kurang cahaya, dia akan hanya tumbuh mencari cahaya dia. Sehingga dia tidak mau besar, hanya tinggi saja. Ya, dalam bahasa fisiologi tanaman disebut dengan etiolasi, mencari cahaya. Ya, nah, itu. Ya. Kemudian apa lagi? Cahaya dengan manusia. Mata, ini penglihatan kita. Nah, ya, ini fenomena cahaya dengan penglihatan manusia. Jadi mata kita ini pun tak berguna kalau tak ada cahaya. Nah, kalau nggak percaya nanti malam buat eksperimennya, ya, tutup kamar itu, coba baca kitab, bisa nggak? Nah, ya, tak bisa. Kenapa? Karena mata tambah cahaya baru lahir penglihatan. Nah, tak bisa kita mata saja berdiri sendiri, tak bisa. Cahaya tambah mata sama dengan lahir penglihatan. Kemudian apa lagi? Peran suatu materi terhadap materi yang lain. Misalnya sejumlah unsur-unsur. Nah, ini unsur kimia nanti insya Allah kita bicarakan. Menyusun tanaman tuh. Ya. Kita bayangkanlah itu dari biji lembaganya itu sampai besar. Atau kita manusia ini dari kecil sampai besar, kenapa itu yang terjadi? Tidak lain secara ilmu pengetahuan itu adalah akumulasi unsur-unsur ini yang patuh terhadap peran dan sifatnya. Kalau sudah dia tidak patuh dengan peran dan sifatnya, itulah muncullah kanker misalnya. Tumbuh.
ya, daging yang tidak diharapkan. Sudah terjadi perubahan di dalam sel, di dalam gennya, ya, informasi-informasi yang salah di dalam tubuh itu. Nah, bayangkan itu, tubuh saja memberikan respon seperti itu. Salah informasi itu tumbuh macam-macam. Jadi, ya, misalnya lagi coba, ya, kuku sama-sama itu zat mengandung kalsium, ya. Ada gigi, sama juga. Gigi itu tumbuh dari awal sampai batas tertentu berhenti dia. Tidak mau dipanjang-panjang lagi. Kalau kuku tidak, sampai tua kalau nggak dipotong, wah, mungkin seperti jin itulah, ya, nek lampir itu panjang kukunya. Nah, itu pun ada juga di contoh manusia. Panjang kuku terus. Coba kita bayangkan kalau gigi itu tiap hari panjang sampai keluar ya. Apa bentuknya manusia? Tak bisa buka. Tapi begitulah sunatullah itu, ya. Itulah yang perlu kita lihat. Aturan sunatullah. Begitu juga rambut. Rambut kepala itu panjang. Kalau dibiarkan bisa sampai ke tumit. Kalau tak, nggak usah dipotong-potong, ya. Seperti ini Ustadz Hadi Gunawan itu, tak usah potong-potong. Tes dulu, betul nggak dibilang prop itu. Tes sampai ke tumit. Tapi alis mata tak pernah kita potong, tetap di situ. Bentuknya sama, komposisinya sama. Ini yang kita lihat dalam diri kita saja, ya kan? Bulu roma kita pun begitu sebagai manusia, tetap gitu. Coba panjang bulu roma, coba. Apa nggak jadi orang hutan manusia itu? Ya kan? Tapi kan tak pernah kita perhatikan itu. Nah, begitulah ya di alam itu nih unsur hewan dan manusia, ya, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Ya, sudah ada aturan itu. Aturan itulah yang kita sebut nanti insyaallah sebagai sunatullah. Ya, aturan yang ditetapkan kepada benda-benda yang diciptakan. Nah, jadi benda-benda itu apa namanya, patuh, tetap dia patuh terhadap aturan itu. Kalau sudah ada yang tak patuh, waduh, susah kita. Sebagai contoh tadi muncullah misalnya sekarang penyakit kanker itu akibat ada kode-kode genetik yang ada di dalam tubuh manusia yang memberikan pesan yang salah. Salahnya itu mungkin akibat salah tingkah laku si manusia itu. Ya kan? Nah, makan macam-macam yang bukan makanan pun sekarang jadi makanan. Ya, sehingga muncul, ya, masuk unsur-unsur yang bisa menyimpangkan kode-kode genetik itu. Makanya dalam Islam itu kan makanlah yang halal, yang baik. Nah, itu pun jangan berlebihan. Ini kan tidak. Sudah haram, tidak baik, berlebih-lebihan, ya. Tak bisa disimpannya di kantong, taruhnya bank, tak bisa diambil secara halal, dicurinya, dikorupsinya. Berubahlah kode genetik itu. Nah, itu dia, ya. Tuh, jadi ada 4 ya. 1, ruang, materi, fenomena, dan hubungan antar fenomena. Nah, yang di sini, yang keempat itu peran akal manusia masuk di situ. Ya, makanya dituntut orang yang ulil albab. Peran akal manusia itu sangat strategis. Ya, peran hati untuk, jadi kalau dalam pandangan Islam itu tujuannya 2, orang beriman. 1, ya, memahami, memanfaatkan fenomena alam itu kesejahteraan hidupnya. Yang kedua, sebagai dalil untuk melihat betapa hebat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Udah putus ya. Hilang. PowerPoint-nya tak kelihatan ya. Gangguan sinyal mungkin, Bro. Baru sinyal. Masih bisa diputar lagi? Mas Adi, bisa ditolong bantu Mas Adi? Share screen. Share screen-nya itu terputus. Ah. Kalau saya sini bagus ini sinyalnya. Iya, bentar ya Prof ya. Mas Adi bantu atau Mas Pak Musin?
Oke. Bentar ya Prof ya. Ya, ya, Bu. Pak Musin di landscape aja ya, handphonenya dimiringin ya. Handphonenya dimiringin supaya bisa nampak full. Oke, nampak. Ya. Ya. Oke. Oke, baik. Lanjut. Nah, jadi 4 ya, ruang, materi, relasi, fenomena, dan relasi satu sama lain. Nah, kategori pertama, kedua, dan ketiga masih disebut dengan jelas dalam Al-Quran. Itu disebut. Komponen ini dapat disaksi dengan indera, penglihatan, pendengaran, mungkin rasa. Sementara kategori yang keempat tadi, relasi tadi, ya, merupakan komponen turunan dari komponen alam tadi. Kategori pertama, kedua, dan ketiga. Fenomena ini hanya dapat disaksikan dan dibuktikan oleh orang-orang yang menggunakan samping mata dan pendengaran, juga akalnya yang cerdas. Wah, disinilah strategi. Akal yang cerdas diarahkan untuk melakukan pengamatan atau penelitian secara tajam, cermat terhadap materi dan fenomena dan turunan. Jadi kelemahan umat Islam sejak keruntuhannya, ya, itu ada bagian Al-Quran yang tidak diamalkan, tidak komprehensif. Kita hanya mengamalkan tentang dimensi ketuhanan, kemudian dimensi syariatnya, tapi sangat sedikit mengambil dimensi sunatullah ini. Itulah sebabnya. Nah, akhirnya dimensi ini diambil oleh orang yang bukan Islam. Nah, ini sebuah renungan kita. Ya, diambil oleh orang yang bukan Islam. Sehingga ayat yang menyebutkan walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun, ya, bahwa bumi ini diwarisi pada orang-orang yang saleh. Ya, yang salehnya itu siapa? Nah, kenapa? Karena kita tidak komprehensif memahami petunjuk Al-Quran. Itu sebuah renungan kita bersama, ya, apalagi para ustadz, para anda sekalian yang masih muda. Tidak kita ini untuk memperbaiki gitu generasi ini, per generasi tidak bisa. Tapi hari ini kita harus kembali memperluas pendalaman Al-Quran itu. Nah, sekarang sudah ada tren tahfiz Quran. Itu sangat baik, membumikan Al-Quran itu dalam bentuk menghafal ayat-ayatnya. Tapi kalau hanya sebatas itu saja, tidak akan memberikan perubahan apa-apa. Ya, nah, jadi para pemikir-pemikir, para anak-anak kita nanti yang cerdas, ya, Anda sendiri sebagai generasi muda, ini sudah harus memikirkan ini. Kita bayangkanlah, kadang-kadang saya melakukan sertifikasi halal itu, yang memanfaatkan hukum syariat dan teknologi ini orang yang di luar Islam. Misalnya bisnis ayam potong. Orang tuh memakai hukum syariatnya itu, dipakainya ustadz kita untuk sebagai pakainya umat Islam, sembelihkan, apa begitu kan. Tapi yang mengambil manfaat sesungguhnya siapa? Mereka. Nah, itu dari hal yang kecil saja. Ya, kita tidak bisa melakukan mengeksploitasi alam kita untuk menghidupkan ayam, padahal jelas dalam Quran disebut. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruzi fa nukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Turunkan Allah air dari langit, ya kan? Untuk apa? Untuk minuman kamu dan ternak kamu. Tapi kita tidak beternak. Nah, ya kan? Nah, kalau sebatas zakat misalnya, kita hanya sebatas menghitung dan bagaimana cara zakat itu dikumpulkan. Nah, sebatas itu. Tidak kita memikirkan bagaimana supaya kita bisa berzakat. Ya kan? Cobalah nanti. Coba lihat-lihat sebatas itu. Bagaimana pertanyaan saya pada minggu lalu. Kalau kita tanya, apa itu fardu kifayah? Mensalatkan jenazah. Itu saja. Dari dulu, dari kecil itu, itulah jawabannya. Bagaimana mensalatkan jenazah? Tapi ini yang berkaitan dengan mewarisi bumi sekarang,
sudah 70% lebih bumi Indonesia yang kita cintai dimiliki oleh bukan muslim. Ini kan bahaya besar ini. Ya, bahaya besar. Kenapa? Karena kita tadi, yang ketiga tadi, ya, kaji kita tentang sunatullah itu masih sudah mengalami pergeseran yang sangat besar, sangat jauh. Nah, jadi akal yang cerdas ini yang diarahkan untuk melakukan pengamatan tajam terhadap materi dan fenomena turunannya. Inilah ketika Rasulullah menerima ayat inna fi khalqis samawati wal ard dan seterusnya, di ujung itu disebutkan, sampaikannya kepada Bilal bin Rabah, ya, wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celakalah orang yang membacanya, hanya membaca tapi tidak bertafakur terhadap itu. Nah, inilah barangkali yang perlu kita renungkan baik-baik. Oke, itu ya, itu harus harus clear kita pahami tentang sistem alam itu. Oke, kita lanjutkan. Lanjut lagi. Nah, ini Al-Quran mengatakan, nah, coba ini kita lihat bumi. Ya. Bumi ini sebuah benda. Ya. Sebuah benda yang ada di alam ini. Salah satu di antara benda-benda yang ada di alam ini. Dalam Al-Quran itu paling sedikit ada 4 ayat bahwa bumi ini tidak berdiri sendiri dia. Nah, kalau ada disebutkan ada 7 lapis langit, apakah yang dimaksud dengan langit bumi ini? Atau ada langit-langit yang lebih banyak di sana. Jadi 7 lapis langit, kalau kita ambil lapisan atmosfer ini, memang ada 7 lapisan. Ya. Tapi apakah ini yang dimaksud Allah itu? Kalaupun bukan ini pun barangkali masih susah kita mempelajari. Ya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu. Dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Artinya tetap terjaga, ya. Tidak berubah. Ya, karena dia adalah sunatullah. Yang membuat dia berubah apa? Tingkah laku manusia. Nah, ia menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, ini dalam surah Al-Mulk. Ya, ini keseimbangan. Ya. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis? Apa ini lapisan? Ini adalah komposisi gas, ya, untuk melindungi bumi ini. Ya, nah ini 7 lapis. Jadi ini sebuah benda alam dalam ruang yang dikelilingi oleh berlapis-lapis, ya, udara sampai ketinggian 10.000 km. Di bagian luar ini tersebar nih bintang-bintang yang jumlahnya tidak terhitung. Nah, sekarang kita masuk, ya, agak mengkerucut sedikit kepada bumi. Nah, mati lagi deh. Gelap mesin. Oke, baik lagi deh. Nah, balik lagi. Nampaknya kurang bagus ini Google apa ini, ya. Google Meet ini, ya. Oke, coba. Nah, belum terlihat. Nah, hilang. Mungkin ada teman-teman yang lain, HP saya low bed, habis baterai. Ah, itu, ya kan? Itu menyalahi sunatullah juga itu, Bro. Enggak, Bro. Ya. Itu lobat itu, Bro. Jadi itu sunatullah yang kita lalai di dalamnya. Nah, kelalai itu sunatullah itu begitu kerjanya. Tidak akan bisa kita tunda. Tapi sebabnya itu karena tadi lupa mengecas baterai, kan banyak kan itu kan. Kelalaian. Hati-hati dengan sunatullah itu. Ya,
Dia bekerja sesuai, tidak ada ampun istilahnya sama dia. Tidak ada ampun. Meleset kita ke ya, seperti waktu kan. Nah, sehingga waktu itu bagaikan pedang. Nah, pedang. Kalau orang barat mengatakan waktu itu adalah uang. Nah, itu kan dalam otaknya duit saja gitu kan. Otak kita ingin berperang saja pada saat itu ya. Nah, oke, ini ya. Nah, ini kita lihat itu ya. 7 lapis. Ya, berlapis-lapis ya, dari mulai lapis pertama dan kedua seterusnya. Ya, sampai yang di luar exosphere. Ada 7 lapis itu sebenarnya. Nah, lanjut. Saya mau ini. Nah, ini ayat yang lain tadi. Ya, wa ma khalaqna sama, kalau tadi samawat, nah, itu kajilah itu apa beda kata samawat, ya kan? Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya. Ini. Apa yang ada di antara keduanya, kata kunci yang kita telusuri. Di antara kedua langit, antara langit dan bumi itu ada apa itu? Ya kan? Ada apa itu? Nah, ya. Dan kalau apanya itu bagaimana? Yang apa-apa yang ada di situ stabil ya. Ada apa itu? Kita duduk di muka bumi ini, ada apa ini? Nah, itu ya. Oke, lanjut. Nah, itu pembukanya itu. Lanjut. Ini ada apanya, inilah dia nih. Ya, di antaranya. Nanti ada ya, kalau kita lihat ini jelajah. Ya. Ya ma'syaral jinni wal ins. Ini istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard. Wanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia. Jadi kita ini disetarakan Allah jin dan manusia. Sanggup nggak kalian mau naik, mau kemana kalian silakan. Jika kamu sanggup menembus, melintas penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Berarti sudah ada ini isyarat ya, bahwa silakan. Berarti kalau sudah kata Allah silakan makan, misalnya kita persilakan. Tentu sudah ada makanan di situ. Ini pun silakan, tentu fasilitasnya ada untuk ke sana. Siapa yang bisa? Disinilah peran akal manusia tadi, ya, supaya manusia menggunakan potensi akalnya, berinteraksi dengan apa yang ada di bumi itu, maka hasilnya adalah bisa ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, nah ini kita lihat, ya. Berapa jauh itu ke atas? Ini kita ambil batas 10 km saja. Itulah batas kehidupan. Ya. Batas kehidupan manusia. Ini 10 km di sini. Ya, 10.000 km. Kalau mau ke atas lagi, sudah tak bisa. Makanya aerospace, spacecraft, pesawat ruang angkasa tanpa awak. Oh, kalau yang pakai awak gimana? Dia harus mencontoh apa yang ada di muka bumi, dia bawa ke sana. Bagaimana membuat ruangan itu sama dengan ruangan yang di muka bumi. Perlu teknologi. Ya. Nah, makanya kalau kita lihat peluncuran pesawat, peluncuran roket ruang angkasa itu bahan bakarnya ada dua bentuk itu. Yang pertama bahan bakar cair. Nanti yang kedua nanti bahan bakar dalam bentuk gas. Kenapa bentuk gas? Supaya ringan. Ya. Nah, jadi metanol itu salah satu bahan bakar yang digunakan yang di dalam bentuk gas ya. Metanol. Abang alkohol. Ya. Metanol, alkohol. Ya. Metanol itu sama dengan alkohol ya, etanol, adiknya etanol. Etanol itu dihukumkan haram kalau yang berasal dari khamar. Kalau sudah adiknya haram, abangnya kayak mana kira-kira? Makanya saya tidak bisa mengatakan rokok itu makruh, haram. Tak tahu siapa ada di antara kita nih yang merokok. Haram hukumnya. Kenapa? Racun disebabkan oleh metanol itu lebih hebat, lebih dahsyat. Itu digunakan untuk pesawat ruang angkasa datang kita hisap rokok itu yang mengandung metanol. Cuman ini
Yang heran saya ada pula lah profesor, doktor, perokok. Ini otaknya kayak mana ini, saya pikir. Ini udah rusak betul ini. Ada kan? Ustaz Ahmad kan? Ada kan? Di UIN kan banyak itu kan? Perokok. Ini ada di samping belakang rumah saya pula tinggal doktor ini. Udah moncong tuh pun sudah hitam, gigi sudah bekarat. Ya Allah, kayak beginilah yang berdakwah itu yang membawa Islam tuh. Saya pikir apalah jadinya. Jadi agama itu hanya dijadikan untuk profesi mencari hidup saja. Ya kan? Kalau sudah jadi dosen di UIN kan ada gaji ya kan? Nah, tapi kalau sesungguhnya tidak menegakkan Islam itu, itulah yang terjadi saat ini. Ya, nah, nanti coba lihatlah itu. Ya. Ustaz Marzuki coba lihat, Ustaz Musin coba lihat. Itulah kerja umat Islam sekarang. Doktor, ada profesor, udah megap-megap pun, udah masih juga. Kemarin ada di pengurus Majelis Ulama itu. Sudah mereng jalan tuh. Salat udah duduk di atas kursi, masih juga lagi. Saya bilang, kenapa tak berhenti? Itu maksiat itu. Zaman Rasul itu, sahabat itu ketika mendapat larangan untuk tidak minum khamar lagi, diharamkan. Dimasukkannya jari itu ke dalam kerongkongan sampai muntah-muntah dia untuk membuang itu. Kita tidak. Nah inilah sosok-sosok Islam, representasi umat Islam. Ya, mereka itu sebagai tokoh, sebagai pemuka, mencari hidup, dapat hidup melalui agama ini, tapi tidak menegakkan agama itu. Jadi itu salah satu menyebabkan Islam itu mundur. Ya kan? Nah, jadi inilah ya kalau kita lihat nanti talaah lebih lanjut ya. Lihat ini nanti bisa dicari keterangan. Nah, jadi kalau dia mau keluar satelit, tak ada orang itu di sana. Ya. Pesawat ruang angkasa ada orangnya, tapi dia harus mencontoh ya komposisi udara yang ada di muka bumi. Ya, yang bisa apa? Pesawat ini, pesawat komersial ini bisa dilihat. Ya, pesawat komersial ini ya, pesawat terbang ini kan ada macam-macam tingginya. Kalau pesawat haji itu bisa sampai 10.000 kilometer. Ya, 30 ya 10 kilometer. Ya, 10 kilometer dari permukaan bumi. Atau 33.000 kaki. Kenapa itu? Udara itu masih sama. Ya. Lewat itu, maka akan terjadi kita sesak untuk tidak bisa bernapas. Itulah sistem alam itu. Tak bisa dilawan itu, tak bisa dilawan itu. Harus kita mencari cara untuk itu. Nah, baik. Selanjutnya apa? Di udara, ya inilah komposisi kimiawi. Ya. Komposisi kimianya, ya gas-gas atau unsur-unsur yang ada di sana itu. Ya. Nah, ini komposisinya kembali kita tadi kepada ayat yang mengatakan ada keseimbangan. Ini seimbang jumlahnya nitrogen ini. Nah, yang kita rasakan ini sekarang lah. Yang kita bernapas sekarang ini, itu komposisinya itu kurang lebih seperti ini. Berubah komposisi itu, misalnya ada saja orang buang angin dan berbau, wah ada kacau kita kan. Baru tingkat itu. Itu kan. Kita bayangkan ketika Galunggung itu erupsi, tahun berapa itu, orang berjalan tiba-tiba mati di situ. Kenapa? Komposisi udaranya sudah berubah, di mana N2O, nah, itu ya, N2O itu gas yang sangat berbahaya, ini masih dalam bentuk N2 kita sekarang ini yang kita hirup ini, N2. Tapi kalau berubah dia menjadi N2O, kita tidak bisa menarik napas. Begitulah kira-kira. Tak bisa ditarik napas itu. Itulah dia. Jadi kan mudah sekali kalau Allah itu mau melakukan perubahan terhadap ketetapannya ini, habis kita mudah sekali. Ya, nama nitrosa. Atau gas SO2. Ya, belerang. Ya, di sini tidak ada ya. Belerang. Tak ada di udara ini. Ya, kalau ada pun kecil sekali, tak bisa terukur. Tapi begitu itu dierupsi oleh gunung, dilepaskannya, bisa mati manusia itu tiba-tiba. Makanya kita ini dekat kali dengan Sinabung. Kadang-kadang saya terpikir begitu ya. Untung aja dia belum mengeluarkan gas-gas yang beracun itu. Nah, itu dia ya. Jadi apa itu? Inilah dia yang ada di
di dalam ruang bumi itu tadi yang jumlahnya ini sebutkan 0,78% ini komposisinya tidak berubah. Siapa yang mengatur itu? Ada kita ngatur? Tidak. Itu diatur oleh Yang Maha Kuasa itu. Makanya lihat berulang-ulang. Ya, farji'il basar hal tara min futur. Farji'il basar hal tara min futur. Ini tidak ada lagi dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Ini sudah dipindahkan Allah ya melalui perintahnya, qul inzuru madza fis samawati wal ardh. Katakanlah hai Muhammad, lihatlah, amatilah, analisislah, ya, lihatlah, perhatikanlah secara mendalam apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, inilah dia. Sudah pindah dia ke dalam pikiran manusia. Siapa yang bisa memahami ini? Orang yang menggunakan akalnya secara serius terhadap fenomena-fenomena alam ini. Nah, keluarlah dia menjadi inilah produk sains tadi salah satu. Ya, produk sains. Karena tahu dia begini, maka diperlukan teknologi untuk bagaimana bisa membuat udara yang seperti ini komposisinya. Kalau kita mau berangkat kalau mereka mau berangkat atau kita mau berangkat ke ruang angkasa, yang di sana sudah berbeda alamnya itu. Nah, yang kita anggap berbeda cuman ketika mati masuk dalam kubur, berbedalah alam itu. Padahal di permukaan bumi pun ada alam-alam yang berbeda. Nah, itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Ada apa dan apa yang terjadi di antara langit dan bumi. Nah, ada apa? Ada yang tadi itu. Yang terjadi apa? Nah, ini kalau kita lihat ya. Ini terjadi proses-proses, ada penguapan naik dia ke atas, ada yang turun jadi hujan, ada yang memproduksi oksigen. Ya. Ini ya, ada yang memproduksi. Nah, ini gas rumah kaca, ini CH4, ini gas rumah kaca. CO2 ini membuat muka bumi ini menjadi lebih panas. Siapa punya kerja? Inilah industri besar-besar itu. Itulah membuat ya efek rumah kaca. Ada CFC itu yang untuk fluorokarbon itu yang untuk apa namanya refrigerator, apa namanya itu, kulkas ya, mengeluarkan itu. Nah, sehingga muka bumi sekarang mengalami kenaikan suhu. Padahal awalnya tidak begitu. Ya, sekarang ini. Nah, ini kalau terjadi pencairan es di daerah kutub, naiklah muka air laut, maka pulau-pulau yang ada bisa mengalami tenggelam. Kenapa? Karena volume air meningkat. Padahal volume air itu, seolah nanti kalau di hidrologi kita akan lihat itu, volume air itu tetap di muka bumi ini. Ya, berapa miliar kubik itu nanti insyaallah ada datanya. Ya, itulah yang berputar-putar. Ada air laut, kemudian ada nanti jadi awan, jadi hujan, ada tempat di sungai. Itu saja berputar siklus air itu. Lalu datang manusia. Nah, manusia itu membuat kerusakan-kerusakan di dalam berbagai tempat, termasuk ini tadi. Ya, rusaklah ozon. Nanti ada kaitannya dengan sinar matahari yang masuk ke bumi. Naiklah suhu itu. Ya, kepanasanlah kita. Ada tempat dulu dingin. Dulu di Bogor itu termasuk dingin. Sekarang sudah tidak begitu dingin lagi walaupun dia masih tergolong dingin. Nah, itu dia ya. Jadi ada proses, ada materi di sini ya dalam bentuk gas, ada proses yang terjadi di sini. Tidak dia hanya diam statis, tapi terus dinamis ya. Oke, coba lanjutkan lagi. Nah, ini ada ozon. Nah, ini ozon nanti ya. Berikutnya, coba berikutnya. Ah, ini dia. Begitulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini banyak sekali dibahas oleh para ilmuwan ya. Bahwa bumi itu ada atapnya. Jadi ini ibarat atap tadi yang lapisan-lapisan itu tadi. Atap bumi. Ya. Nah, dialah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, tempat kita tinggal, dan langit sebagai atap. Nah, ya, langit itu sebagai atap. Bagi apa? Ini cahaya matahari ini macam-macam dari mulai X-ray, ya,
kemudian ultraviolet yang ekstrim, kemudian ultraviolet, near ultraviolet, kemudian ini ada ultraviolet juga ya, medium ultraviolet. Nah, kemudian ada visible, ini yang kita nampak sekarang namanya visible ray ya, cahaya visible yang nampak. Nah, semua jenis cahaya ini tidak semua sampai dia ke permukaan bumi ini. Nah, kenapa? Kalau ini sampai X-ray ini ke permukaan bumi, ya berarti dalam sampai dia ke permukaan bumi itu akan terjadi kemandulan. Semua hewan, ya manusia ini bakal mandul kita semua. Tak bisa melanjutkan regenerasi X-ray. Hanya kalau kita diperiksa untuk periksa paru-paru itu bagus-bagus dipasang apa namanya bagian bawah ya, dari perut ke bawah itu hanya dada saja ya, jangan sampai dia kena ke bagian tubuh ya, bagian dalam tubuh itu bisa mandul. Ini X-ray ini ya, tiada maaf ini. Nah, itu tadi kerjaan apa itu, kerjaan sunatullah. Nah, maka dia tidak bisa sampai ke bumi, dia hanya sampai pada jarak 100 km dari muka bumi. Tertahan dia di situ. Kita bayangkan itu. Apa itu? Ada komposisi gas, insya Allah nanti akan kita sampai itu. Komposisi gas yang menahan ini tadi, sinar ini. Nggak bisa dia lewat ke bawah. Kalau kita bertanya, apakah ada ikut campur manusia membuat yang seperti itu? Nah, itulah yang dicontoh oleh Israel itu, membuat dom pertahanan, sistem pertahanan itu coba, ya kan, dari gas, ya, sehingga asal atom yang masuk di situ dia akan terbakar. Sama dengan bumi ini kalau ada benar-benar meteor masuk ke dalam lintasan dia akan terbakar. Kenapa itu terbakar? Karena gas-gas di sini tidak bersahabat dengan mereka itu. Siapa yang buat itu? Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Melindungi makhluk yang ada di muka bumi. Tak bayangkan kalau setiap hari diserang oleh meteor itu, bukan diserang, meteor itu jatuh, dia berjalan seperti biasa. Ya. Nah, kemudian yang sampai ke bumi inilah visible, ya, infrared, ya, atau near ultraviolet. Nah, inilah ya yang panjang gelombangnya sekitar 600 sampai 700 nanometer itu, itulah sumber kehidupan, sumber energi manusia. Kalau itu tidak ada, mati juga manusia ini. Kenapa? Tanaman tidak hidup. Jadi tanaman bisa melakukan fotosintesis. Inilah cahaya inilah yang sampai ke bumi, yang ditangkap oleh daun-daun itu. Maka jadilah sampai kita mendapatkan makanan dari tumbuh-tumbuhan itu. Coba kita bayangkan. Makanya nikmat Allah itu tak bisa dihitung. Kenapa? Ada yang dekat sama kita, ada yang jauh, ada yang tak tahu kita. Ya. Nah, jadi kita tadi berada dalam sistem tadi. Kita tergantung makan itu berasal dari tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan itu hidup melalui cahaya sebagai sumber energinya. Sumber air diambil dari dalam tanah. Nah, nanti insya Allah sampai juga ke situ. Ya. Kemudian terjadi fotosintesis di dalam daun, dikirim ke akar, dikirim ke batang, kirim ke cabang, kirim ke daun. Setelah dibuat, masih berlebih, keluar jadi bunga. Jadi bunga itu kelebihan itu. Masih berlebih, berubah menjadi putih. Kemudian keluar menjadi buah. Jadi tidak sederhana sebenarnya. Cuma karena kita tidak paham tentang itu, ketika makan pun kadang-kadang ya lupa kita mengucapkan nama Allah. Ketika mendapat nikmat pun kita lupa bahwa itu adalah sebenarnya kiriman Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Nah ini ya, ke langit itu dibuat atap. Nah ini kita lihat suhu naik ya, kemudian turun di muka buminya segini suhu. Ya, sini kalau naik ini waduh. Jadi mudah sekali kalau Allah itu mengirimkan azabnya. Tidak banyak-banyak, satu komponen saja. Contoh aja sekarang ini, kejadian COVID-19 ini misalnya. Satu itu saja, udah kelimpungan kita dunia. Ya,
Apalagi misalnya dikuranginya jatah oksigen tuh Pak. Ya, jadi ini adalah sebuah sistem yang sudah diatur, direkayasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut kita. Nah, ini di udara ya, di antara langit dan bumi ada proses. Nah, sekarang kita berada di muka bumi. Bumi itu juga ada menjadi sebagai hamparan. Ya, hamparan tempat kita tinggal ini ya. Beginilah isi bumi itu, kita di muka-muka inilah. Ya, mereka ini berjalan berputar. Ya, kalau sempat macam mana bentuk putaran bertebaran terbang kita ke udara. Maka apa yang diceritakan di dalam apa namanya itu seperti bulu ayam. Gunung itu ibaratnya seperti bulu ayam ketika hari kiamat itu terbang semua yang ada di muka-mukanya ini. Sekarang ini pun kita tak tahu nih macam mana bentuk kita terikat di muka bumi. Ya, ya inilah. Ya, lebarnya berapa ini? Kecil sekali nih. Ini kalau dihitung 13.000 km diameternya. Berarti kalau sepotong ini, potongannya ini, itu jaraknya kira-kira 6.000 km ke bawah. Kalau pecah ini, pecah di dalam ruangan kita ini kan pecah ya, bertaburan itu. Apa yang bakal terjadi? Tak tahu kita ya. Allah yang maha mengetahui tentang itu. Nah, ini pun berlapis-lapis. Bumi itu diciptakan Allah berlapis-lapis. Ya. Di permukaan tanah kalau nanti bisa dilihat sambil lewat ya. Misalnya kemana, ke Brastagi misalnya. Coba lihat tebing itu, berlapis-lapis. Yang nampak itu saja berlapis-lapis. Ada lapisan yang hitam, kemudian berubah menjadi lapisan yang warna coklat, ya. Kemudian agak kuning, ya, sampai kepada batuan. Itu tanah di permukaan. Jadi sedikit sekali misalnya tanah itu paling tebal sekitar, ya, ini mantelnya ini, ya, bagian luar tanahnya ini atmosfer, ada keraknya, kemudian ada selubungnya, kemudian ada inti luarnya dalam bumi. Keluarlah gunung-gunung dari sini. Nah, jadi kita nggak tahu nih macam Sinabung bersatu dengan gunung apa dia di dalam sana. Ya. Nah, air pun begitu bersatu di dalam tubuh bumi itu. Nah, jadi dia menciptakan bumi ini apa untuk kita? Ada lempeng-lempengnya, ada lempeng benua, ada lempeng samudra di muka ini. Waduh, ini kalau betul-betul kita perhatikan ini memang ya. Makanya di ayat itu tadi disebut alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya, albab itu orang yang berzikir dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Kenapa itu? Karena albab itu dia melihat kemanapun diarahkan yang pandangannya di sana dia melihat kekuasaan Allah. Kemudian yang berikutnya apa? Terhadap ini tadi, alam tadi, wa yatafakkaru. Renungkanlah, pikirkanlah, analisislah, pelajarilah fi khalqis samawati wal ardh. Ya, apa yang ada di dalam ya bumi itu, langit, bumi. Nah, barulah kita barangkali karena di alam apa yang diceritakan Al-Qur'an dalam bentuk nyata ini sangat benar, maka yang diceritakan dalam bentuk yang gaib pun termasuk surga dan neraka menjadi sebuah keyakinan kita. Ya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tak ada satupun yang diciptakan Allah itu yang sia-sia. Sini apa ini? Semua ada manfaatnya. Artinya apa? Berada pada sebuah sistem. Oke, lanjut. Tak terasa kita dari 9 lewat banyak. Berikutnya. Ini coba. Ini coba ini ya. Kemarin ada seorang ahli geologi jumpa saya. Ada rencana di kumpulan Dewan Riset Sumatera Utara untuk menerbitkan nilai-nilai Islam dalam nilai-nilai sains dalam Islam ya, atau sebaliknya. Dia ahli geologi. Saya bilang Quran itu membicarakan geologi. Pernah Bapak buka itu? Belum tahu saya Pak. Inilah saya bilang. Ilmu kita kalau cuma mempelajari alam ini saja, tidak kita koneksikan dengan petunjuk ilahi, tidak terkoneksi dengan kebenaran ilmiah, itu ilmu kering, saya bilang. Tak ada gunanya itu.
Cuman kita sama dengan mencangkul. Cangkul, dapat upah. Ini pun begitu. Duduk depan kelas, ngajar, dapat duit. Cuman itu saja. Jadi saya bilang, coba cari dalam Quran. Ini. Wa taral jibala tahsabuha jamidata wa hiya tamur marra sahab. Sun'allahi alladhi atqana kulla syai'in innahu khabirum bima ta'mal. Jadi saya bilang, dan engkau akan melihat gunung-gunung. Ini melihat dengan mata kepala ya. Yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Wah. Ini tak mungkin bisa percaya orang ini. Ada gunung dari dulu, Gunung Sibayak itu di situ aja saya lihat. Karena kita juga ikut bergerak di atasnya. Sama dengan gerakan bumi, di mana posisi koordinat bumi saat ini nggak tahu kita. Di ruang yang maha besar, entah ke barat, entah ke timur. Dengan sistemnya tadi yang berubah, termasuk matahari. Tapi begitulah pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, tidak dia berubah yang kita lihat. Tapi dia berubah pada dimensi yang lain. Nah, inilah yang dipikirkan oleh Albert Einstein ketika naik kereta api, berjalan dia. Tengoknya ya, pohon-pohon di luar sana bergerak, meninggalkan itu. Padahal bergerak itu adalah kereta api yang dinaikinya. Muncul teori relativitas. Satu tempat kita diam, tapi di tempat lain kita bergerak. Nah, itu kita tidak tahu, ya kan? Jadi betapa lemahnya sebagai manusia. Nah, jadi yang kau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang menciptakan dengan sempurna segala sesuatu. Nah, setelah sekian ribu tahun berkembanglah ilmu geologi, ya. Ternyata itu betul. Nah, ini apa namanya, lempengan. Ini yang menyebabkan gempa. Bergerak. Yang biru ini gerakan ini. Di atas inilah negara-negara itu apa nggak bergerak dia. Ini bergerak terusnya. Dan di dalamnya dia berputar. Nih, astenosfernya itu, mesosfernya, mantel bumi itu terjadi gerakan. Nah, kemudian kerak bumi bagian litosfer itu juga bergerak. Nah, jadi tadi saya tidak sempat lagi mencari. Jadi dulu benua Eropa dengan Amerika itu menyatu, bersatu itu, ya. Indonesia dengan benua Asia menyatu, ya, bersatu dia. Kemudian terjadi diferensiasi, ya. Terjadi pemisahan akibat gerakan-gerakan ini. Nah, itu dalam ukuran waktu ya jutaan tahun terjadi perubahan itu. Nanti insyaallah akan saya cari nanti menunjukkan itu. Berarti benar, maha benar ayat ini. Tapi tidak bisa dilihat dengan ukuran mata kepala. Harus dilihat secara sistemik tadi. Nah, keseluruhan, holistik. Jadi bergerak bumi ini. Ya. Kalau ukuran gerakan-gerakan kecil itu terjadi, misalnya terjadi erosi dari satu tempat pindah ke tempat lain, tanah itu bergerak juga. Tapi di sini akan lebih besar, ya, gerakan itu terjadi. Nah, disinilah setiap terjadi gempa berarti kita berpindah. Makanya kota Medan terjadi apa yang terjadi? Arah masjid itu terjadi pergeseran. Boleh jadi karena itu, ya kan? Lempengan kita bergerak, lempengan benua Eropa, termasuk di situ Arab Saudi di atasnya, sudah terjadi pergeseran, kan? Nah, itulah terjadi pergeseran. Sudahkah diceritakan dalam Quran ini? Sudah sebuah isyarat bahwa bumi itu bergerak bagaikan, gunung-gunung itu bergerak bagaikan awan bergerak. Kenapa disebut gunung? Gunung itu di darat, ya, karena dia di darat. Kita ini di gunung ini sebenarnya, di atas, di kaki gunung. Ya, hanya dua saja di permukaan bumi. Kemanapun Anda pergi, kemanapun Anda berjalan, mau rekreasi, hanya dua tempat. Kalau tidak ke puncak gunung, ke pinggir laut. Itu aja, dua saja. Mau kemana kita? Misalnya di Medan, mau kemana? Oh, mau ke Brastagi, rekreasi, kemana? Perapat, ke gunung. Mau kemana? Pantai Cermin, pinggir laut.
Ya, nah, saya teringat sama Ustadz Marzuki ini ya. Ketika kita ke Australia, kemana kita, Pak? Ya, Ustadz Marzuki ini sebagai guide-nya. Kemana kita? Pinggir laut, masuk ke laut. Jalan dalam kapal, dikasih makan. Nah, itu dua saja. Kalau tidak ke laut, ke gunung. Jadi kemana pun begitu. Jadi kalau ada orang, aduh ini suntuk kali nih, stres nih, mau apa dulu? Refreshing dulu. Iya, pada saat itu refresh ya, pulang itu suntuk lagi. Maka kata Allah, jalan salah satunya apa? Ala bidzikrillahi tatma'in al-qulub. Tatma'in al-qulub. Ya, hanya mengingat Allah lah hati itu baru tenang. Kalau melihat benda, kalau tidak tafakur dia, tidak masuk ke hati, bertambah susah. Nah, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak juga, mana pergi ke mall, atau apa, untuk cuci mata. Ya, pulang dari itu stres. Kenapa tak bisa beli? Inilah yang terjadi manusia pada saat ini. Nah, ini tadi sudah bicarakan bahwa itu seimbang sehingga makhluk yang ada di muka bumi ini itu aman, nyaman, tentram, ya. Tapi itulah ulah manusia tadi. Nah, ini kita lihat ada dua bagian, sistem alam, ya, sistem alam. Nah, ini terganggu apa ya? Alamiah, ya, kita lihat nih sebelah kanan dari sebelah kiri dari kita, ya. Cahaya matahari, ada solar radiasi, kemudian yang sebelah kanan itu terjadi merah di muka bumi itu. Kenapa? Sudah terjadi transformasi muka bumi ini. Ya, nah, siapa yang buat itu? Akibat yang sebelah kanan yang merah itu telah terjadi peningkatan kadar CO2. Kenapa terjadi peningkatan kadar CO2 di udara? Karena hutan dirubah menjadi perumahan. Coba kita lihat. Di Medan ini kan banyak ya kan. Dulu sawah di situ, sekarang jadi perumahan. Ya, dulu hutan di situ berubah menjadi jalan tol. Dulu hutan tumbuh-tumbuhan di situ berubah menjadi lapangan terbang yang jumlahnya cukup luas. Ya, ini terjadi. Nah, makanya Allah ingatkan, sebenarnya sebelum terjadi itu, semua bala-bala, azab-azab tersembunyi, dia diikat oleh sistemiknya tadi, ya, terikat ya. Tapi manusia ini apa dia ya? Tamak bin rakus apa? Nah, dikacaunya itu, dirombaknya. Maka lahirlah dia. Zaharal fasad, tampaklah dia. Ya. Tampak kerusakan ya, yang tadi dia tersembunyi, terikat di dalam ikatan sunatullah. Kemudian dia nampak lahirlah bencana itu. Ya. Di mana? Di laut. Habis ikan itu mati. Ya, tinggal sikit-sikit lagi. Saya kebetulan orang di pesisir, dulu banyak jenis-jenis ikan yang sangat-sangat enak. Sekarang udah tak ada lagi tuh. Ya. Dulu ingat saya masih mahasiswa, masih SMA begitu ya. Itu kita masih SD lah saya ceritakan. Itu kalau nggak ada ikan, bawa pancing, lempar sebentar, sudah kita dapat ikan yang ukuran 1 kilo, 1,5 ekor. Sekarang ini kalau kita campak pancing itu bukan ikan merah yang dapat, mata kita yang merah situ. Ya, merah mata kita, tak dapat ikan. Nah, itu. Kenapa? Karena sudah terjadi kerusakan di laut. Ya, bayangkan itu cara mengebor minyak itu ya. Itu dinamitnya itu. Kalau dulu masih SD saya, kalau sudah ada pengeboran minyak itu lewat kapal itu, menggelepar-gelepar ikan tuh, yang besar-besar itu. Besar ikannya, 2 kilo, 3 kilo, menggelepar, mati, timbul ke permukaan. Tinggal menangkap saja. Kita bayangkan yang sebesar itu pun mati, apalagi anak-anak cucunya. Ya, nah, itu luar biasanya. Ya, dinamit itu dalam proses pencarian minyak bumi. Nah, maka muncullah ini Zaharal fasad. Nah, ini orang lingkungan ini selalu menggunakan ayat. Disebabkan apa? Perbuatan tangan manusia. Nah, jadi kalau sudah berbuat seperti ini, saya teringat ketika iblis mengatakan kepada Allah, untuk apa dibuat manusia itu, bikin rusak saja muka bumi. Jadi orang-orang yang merusak itu masuk dia dalam
hipotesis iblis itu, ya kan? Nah, jadi tidak di mana-mana rusak, di mana-mana pun rusak, ya kan? Nah, jadi hati-hati, sebagai apapun kita bisa menjadi perusak. Ini off the record lah misalnya. Ya, oh, tapi tahu salah, ini direkam pula nanti sebar pula, ya kan? Kerusakan itu di mana saja, sebagai apapun dia, ya. Nah, mau dia sebagai profesor, sebagai doktor, ya, sebagai ilmuwan, ini kalau tidak dibimbing Allah Subhanahu Wa Taala bisa menjadi bahan perusak yang maha dahsyat. Coba kita lihat, mana ada orang mengatakan tidak ada Tuhan. Coba lihat, mana dalam Quran mengatakan Tuhan itu ada. Cocoknya kalau jumpa langsung tonjokkan mata itu. Bodoh kali kau jadi orang. Ya, tak jalan otak kau. Ya kan? Tak mempelajari secara sistemik seperti ini. Mana ada dalam Quran? Ya kan? Itu dia. Nah, jadi terjadi perubahan ini sehingga disebut human enhanced greenhouse effect. Oh, manusia itu meningkatkan pengaruh rumah kaca panas. Ya, sekarang sudah terjadi naik sekitar 2 derajat Celcius. Ya, suhu itu, ya. Oke, lanjut lagi. Nanti ini direnungkan baik-baik, ya. Oke, bisa diangkat lagi. Nah, jalan deh. Nah, yang terakhir itu adalah siklus hidrologi. Ini juga sebuah sistem. Ya, kita berada di dalamnya. Kita tak bisa tidak minum, manusia. Tanaman itu tidak bisa tanpa air. Maka dibuat Allah lah siklus air ini. Nanti insya Allah lebih detail akan kita kaji ini. Ya. Ini hanya bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Walaupun dalam Quran disebutkan ini. Ya, wa walladzi yursilur riyaha busyram baina yaday rahmah. Ya, dan seterusnya. Dialah yang meniupkan angin. Nah, angin. Apa itu angin? Apa itu udara? Angin, udara. Ya. Udara itu adalah campuran bermacam-macam gas. Nah, yang kita hirup itu adalah udara. Gas. Ya, ada CO2, ada oksigen, itu adalah campuran bermacam-macam gas. Angin itu apa? Gas-gas yang bercampur tadi itu bergerak. Jadi angin itu adalah gerakan bermacam-macam gas tadi dari potensi yang tinggi ke potensinya yang rendah. Ya. Jadi angin berbeda dengan udara. Angin itu gerakan gas tadi. Udara yang bergerak. Udara itu campuran bermacam-macam gas. Jadi Allah katakan ini kalau ditelaah ini ayat ini, itu adalah siklus hidrologi. Angin sebagai pembawa berita gembira. Dulu datang hujan. Angin hujan. Ya. Kemudian dibawanya satu tempat ke daerah tandus ini, maka diturunkan dalam bentuk hujan. Jadi angin, hujan, kemudian air, ya, awan, hujan, ya, kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dengan macam-macam buahnya. Nah, di sini Allah menggunakan akal manusia untuk menganalogikan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Jadi tanah itu yang mati bisa keluar yang hidup. Apalah payahnya kita yang sudah hidup menjadi hidup lagi. Tanah itu kan mati, tapi begitu disirami nanti bisa dilihat. Kalau jalan arah-arah ke kebun sana bisa dilihat. Ada perkebunan yang baru dibersihkan misalnya. Kita lihat ya, kuning tanah itu. Ya, seperti tidak ada apa-apa. Begitu turun hujan, keluarlah tumbuh-tumbuhan dari situ. Rumput, bermacam-macam rumput ada di situ, terdiam. Berdiam diri mereka itu di dalam itu sebelum datang air hujan.
Begitu hujan datang. Kenapa hujan itu? Menghidupkan tanah ini. Nah, ini nanti cerita tanah ada satu bab khusus. Bagaimana tanah itu bisa hidup? Disebabkan oleh kehadiran air. Nanti akan ada satu bagian. Bagaimana sebenarnya kalau ahli tanah mengatakan tanah itu adalah benda hidup. Ya, apa bukti hidup? Nanti bisa dilihat ya. Sambil jalan nanti coba dilihat. Tanah itu ada warnanya kuning kemerahan. Ada yang warnanya kuning. Ada yang warnanya agak kuning keputih-putihan. Ada yang warnanya putih. Ada yang warnanya hitam. Mengapa itu terjadi? Karena dia hidup. Berubah-ubah dia. Begitu datang air, berubah-ubah dia. Bentuknya itu. Warnanya itu. Kalau kita melihat tanah galian, kalau mau melihat di pinggir-pinggir kota itu ada penggalian, coba lihat apa warnanya? Kelabu. Ya kan? Ada merah itu kan? Tanah galian itu. Coba lihat pada saat digali itu kelabu semua. Homogen. Kalau dia lama baru ditimbun ke dalam tempat yang tidak kena matahari, ya tetap begitu. Tapi kalau mau diperhatikan, coba lihat ketika kira-kira 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, maka di situ akan terjadi becak-becak, ya, titik-titik warna merah. Coba perhatikan. Cuma barangkali tidak diperhatikan ya, karena kita tidak tahu. Ya, kalau saya perhatikan, seminggu sudah ada warna merah. Kenapa warna merah itu? Terjadi perubahan. Ada reaksi oksidasi terhadap unsur besi yang ada di dalam tanah itu. Sehingga menjadi warna merah. Nah, kenapa dia di dalam sana? Ketika di bawah jalan itu dia warna kelabu. Karena semua besi itu dalam bentuk, dalam ilmu kimia, nanti sedikit-sedikit kita coba. Karena dia berbentuk, Fe-nya itu valensinya berubah menjadi 2. Kalau yang merah tadi, valensinya menjadi 3. Ini berubah terus ini. Nah, makanya tanah itu sebenarnya kalau orang ahli-ahli tanah mengatakan tanah itu bukan benda mati. Tapi dia tidak bergerak. Geraknya itu ya gerak seperti likuifaksi ya. Itu gerakan fisik lah. Tapi dalam proses kimiawinya dia hidup. Siapa yang menghidupkan itu? Itu pengaruh air tadi. Kalau ada air, maka dia berubah. Maka tanah sawah itu nanti lihat. Ya, kalau lewat di Sedang coba lihat tanah sawahnya. Ada yang kuning, masih kuning. Ada yang sudah putih. Yang sudah putih itu sudah lama, sudah tua. Semua besinya sudah berubah menjadi valensinya 2, tangannya 2. Oksidanya menjadi FeO. Kalau yang merah tadi Fe2O3. Ini kan kata-kata yang asing ya. Kata-kata yang asing. Tapi kita coba untuk menelaah mengapa terjadi perubahan itu. Itu hanya bisa dijelaskan oleh sains. Nah, jadi kalau ada video yang this is Al-Quran, this is chemi, Al-Quran. Nah, itu orang tak paham Al-Quran. Ya, Al-Quran itu suruh pelajari tentang itu. Ya. Nah. Baik, selanjutnya saya kira sudah selesai lah ya. Udah lewat waktunya. Tadi kita kurang. Nah, jadi coba-coba ditelaah ya, latihan itu ada 12 pertanyaan ya, dengan situasi kita sekarang ini. Ilmu pengetahuan itu banyak di mana-mana. Cuma yang paling penting adalah penghayatan tentang ini sebagai dalil-dalil ya. Kalau dikatakan dalam Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kita mengambil itu. Ayat-ayat Allah ini untuk menambah keyakinan kita. Nah, itulah dia. Kalau bisa kita implementasikan, karena Anda masih muda, masih sempat mengalihkan, ya, memanfaatkan ilmu pengetahuan ini untuk kesejahteraan. Ya, kemarin kami rapat Majelis Ulama, Ustadz sekarang ini kan enak lah, ya. Kalau sudah apalagi istilahnya Ustadz papan atas, 1 hari bisa ke 4 kali ceramah, 5 kali sampai malam. Ya, kali rata-rata 300.000, 1 hari bisa 1,5 juta. Hebat Ustaz.
ya, bisa buat rumah, bisa, ya kan? Iya, Bro. Ya kan? Betul itu ya. Betul, Bro. Cakap saja dia setengah jam, kasih orang 300, 400, bahkan ada 500, ya kan? Enak itu, cakap saja. Ya. Tapi kalau yang dicakapkan itu tidak akan bisa mengajak, mengarahkan Islam ini kepada yang lebih mulia, termasuk ini tadi, ini generasinya akan lunak, akan hancur juga. Sebagaimana hancurnya khilafah. Kenapa? Karena sains teknologi di sinilah, kalau cerita ekonomi, cerita kesejahteraan duniawi, cerita zakat, cerita infak, kemana kalau kita tidak mengakar kepada bumi kita? Dari mana datang? Ya. Kalau tidak kita manfaatkan sains teknologi. Makanya dulu Pak Habibie itu, kita bisa saja buat mobil itu teknologi rendah. Tapi kalau satu pesawat bisa kita jual, kita bisa satu pesawat itu laku bisa untuk makan seluruh rakyat. Jadi itulah pikiran yang cerdas tadi. Tapi kalau dia duduk di dalam, misalnya kambing, hewan halal, dimasukkan ke dalam kandang babi semua, ya dia lama-lama tak tahan dia bau babi itu. Inilah yang terjadi di bangsa kita. Nah itulah teknologi itu. Ya, maka Profesor Abdul Salam, penerima Nobel, seorang Pakistan, yang mengatakan kenapa teknologi itu tidak berkembang di dunia Islam. Karena orientasinya, nah itu tadi sudah enak di atas angin. Ya. Nah, jadi keenakan itu membuat kita tidak lagi mau bekerja keras. Abdul Wahab Rokan, Tuan Guru Silam, yang pertama ya, bukan sekarang. Sekarang udah duduk di atas angin juga itu. Dia itu bisa membangun tarikat Naqsabandiyah itu. Hidup tarikat itu. Kenapa? Sifat kekeramatannya itu betul-betul dia menegakkan hukum Allah. Dia bertanam, ada kebun karetnya, ada semua. Dia bekerja menurut sunatullah itu. Sehingga siapa yang datang situ silakan makan ditanggung, apa semua ditanggung. Ya. Tanggung semua. Tidak ada bayar-bayar. Ya, siapa mau tak ada uang, silakan kasihnya pulang. Betul-betul ya, karena maka kekeramatannya itu luar biasa. Dia bekerja menurut sunatullah untuk manusia awam, tapi dia bertindak menurut hukum di luar sunatullah yang diatur Allah SWT. Karena ini kan hukum sunatullah, ini kan dibuat Allah. Di luar itu pun Allah bisa ngatur. Nah, maka berkembanglah. Nah, yang sekarang tak lagi begitu. Ya kan? Nah, kalau yang sekarang istilahnya ya mobilnya pun di atas apa, ya kan? Dan itu pemberian wallahu alam, ya. Nah, jadi inilah barangkali yang sampai saya bertanya, apa ada lagi orang-orang yang sekeramat seperti dulu, yang doanya begitu, tak ada hujan minta hujan langsung turun hujan, ya. Sekarang sibuk kita istighasah, penuh lapangan itu, tak ada lagi apanya. Kenapa barangkali? Nah, itulah. Ya, saya merenung, ya mungkin kita juga masing-masing banyak dosa seperti itu. Nah, jadi ini barangkali pembuka ya untuk mengikatkan diri kita ya, bahwa Allah gunakan buat hukum sunatullah itu untuk dikaji manusia, untuk supaya manusia itu mendapat manfaat dari itu. Kita belum sampai kepada sunatullah Allah. Itu bagaimana teknologi ini lahir? Di mana dia berdiri? Dari mana asalnya? Kan? Kalau kita tidak kagum di luar ya secara berlebihan bahwa kita pun sebenarnya bisa melakukan itu. Cuma kita tidak melaksanakan itu lagi karena peruntuhan Islam, lalu penjajahan membuat kita lupa jauh kita dari itu, lalu didekatkannya kepada hal-hal yang tadi ya, sudah enak ya. Habis barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, karena saya merenung itu ya, turun dari mimbar tak keluar, nah ini dapat amplop enak itu. Jika banyak yang minta Pak, ada jadwal Pak, saya tak berani, saya bilang. Buat saja beramal baik-baik, nanti akan dipilih orang.
diminta orang fatwa. Tapi berat kali tanggung jawabnya juga kalau seperti itu, ya kan? Nah, ya ini sebagai renungan ini calon-calon, bukan calon yang sudah ustadznya ini semua, ya kan? S2 juga ada ustadz. Bahkan kemarin itu ada Pak, nah, di satu tempat Pak, Bapak kan di sana, panggillah saya untuk ceramah. Nah, itu apa artinya? Nggak usah. Ini masalah beda sains ini beda dengan ilmu. Ya, kalau ilmu agama yang secara murni itu memang harus diamalkan gitu. Kalau sains ini bisa tak diamalkan, tak apa-apa deh. Nah, tapi yang bagusnya diamalkan, ya kan? Nah, jadi itulah dia barangkali pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya barangkali ada waktu. Ya, silakan. Ya, silakan. Terima kasih Prof. Paparan Prof tadi sangat luar biasa mencerahkan wawasan tentang sains dan teknologi. Tapi ini Prof, ya tidak tahu ya pertanyaan ini berbobot atau tidak, cuman Surya agak apa ya, masih bingung juga gitu. Misalnya kan Al-Quran itu kan Allah yang apa ya, yang firman Allah, perkataan Allah gitu. Cuman pada beberapa ayat tadi surat Al-Baqarah ayat 22 menggunakan kata dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Jadi seolah-olah bukan kata Allah gitu. Sementara dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 60, wa qurrab bakum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu berfirman berdoalah kepadaku. Kalau pada surat Al-Ghafir berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu, kan secara bahasa ini memang benar-benar Allah yang berkata berdoalah kepadaku. Namun pada Quran surat Al-Baqarah dan surat-surat yang lainnya tadi dialah seolah-olah itu bukan perkataan Tuhan. Jadi bagaimana buat saya untuk yakin kalau sebenarnya itu memang perkataan Allah gitu, Prof? Kira-kira seperti itu, Prof. Jadi inilah ya, nanti kita akan temukan itu. Kalau kita membicarakan antara teks, ya, teks itu tadi kan teks itu ya, paham ini sebagai teks. Lalu kita akan bicarakan melihat substansinya. Saya melihat mungkin ya, tapi ini tugas kalian. Mungkin ini dalam hal penerjemahan kata itu yang tidak bisa yang tidak cukup kuat bahasa kita untuk menerima makna dari bahasa teks yang asli. Misal kita katakan hidayah itu apa? Kita terjemahkan petunjuk ya. Kan gitu, hidayah itu petunjuk. Tapi banyak juga yang sudah dapat petunjuk tidak sampai kepada yang dituju itu. Jadi kalau saya menyampaikan itu hidayah itu, ini contoh saja. Hidayah itu adalah petunjuk yang mengantarkan kepada apa yang dituju. Itulah hidayah. Kalau kita jelas petunjuk saja, banyak itu. Simpang 4, arah ke sana. Kemana? Ke Simpang Limun. Begitu jalan lewat dia ke sana. Petunjuk itu tadi, sudah ada petunjuk itu. Tapi kalau ada seseorang, Surya Kelana, Ustadz, mari saya antarkan Pak ke Simpang Limun sana. Insya Allah akan sampai itu. Itulah dia ya. Itu dalam hal terjemahan makna hidayah. Nah, jadi dengan kata dia tadi, mungkin dia terjemahkan dari huwa. Huwa itu dia. Dalam kaji tauhid, huwa itu siapa? Ya Tuhan. Allah. Iya huwa. Ya. Dialah zat dan dialah sifat. Nah, ini kan kaji tauhid itu dialah. Nah, jadi kata dia itu adalah Allah. Nah, cuma dalam bahasa itu begitu kita baca teksnya. Nah, nanti coba lihat nanti ya. Dalam surat Yasin nanti. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdar nara. Ya. Fa idza antum minhu tuqidun. Fa idza antum minhu tuqidun ini saya bertanya ini arti terjemahan beberapa terjemahan. Ya. Harus kita kaji ini. Ya. Kalau yang pertama itu bisa terima gitu. Mungkin tepat lah itu. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nar. Ya. Yang menjadikan bagi kamu tumbuh-tumbuhan berwarna hijau dan api. Nah, ini nanti insya Allah di tumbuh-tumbuhan nanti kita bahas ini. Api. Api itu apa? Oksigen. Jadi dari tumbuhan hijau itu keluar api. Oksigen itu keluar dari tumbuh-tumbuhan itu yang kita hirup itu.
Maka tumbuh-tumbuhan itu adalah produsen oksigen. Tapi begitu disebut faida antum minhu tuqinun, tiba-tiba kamu ini macamnya ada apa ini? Nah, kenapa barangkali mungkin hanya memaham dari segi makna kata, tidak kepada substansi yang diterangkan. Nah, jadi makanya Al-Quran ini tidak habis-habis kalau kita kaji, baik dari segi bahasanya, apalagi kepada substansinya. Maka ada 3 ayat yang ditentang Allah kepada manusia. Kalau kau hebat, coba buat 10 surat. Tak bisa 10 surat, 1 surat, kemudian 1 ayat. Tak bisa. Kenapa? Karena kita tidak tahu substansi apa yang mau kita letakkan di dalam kata-kata menjadi kalimat. Ya. Ada seorang kandidat doktor gagal sampai sekarang. Tak tamat. Saya tanya, sudah siap? Inilah katanya. Kenapa? Tak tahu aku apa, kalimat apa yang mau kutulis duluan. Wah. Saya bilang, kalau menulis kalimat tak bisa. Tak bisa menulis kalimat kalau tidak ada faktanya lebih dahulu. Maka dilakukanlah riset. Ada datanya, ada fakta. Baru kita ceritakan fakta itu. Sebenarnya yang berbicara itu adalah data dan fakta itu. Sama dengan macam tadi cerita. Bumi itu ya begitu memang sifatnya. Kalau tidak kita telaah baik-baik, dia nggak bisa bicara. Kita telaah, kita dapat. Nah, dia itulah berbicara. Sama dengan ya antum yang antum yang mengikuti S2. Untuk apa ikut S2 itu? Untuk meng-create, untuk membuat data. Data yang mendukung antum itu nanti menjadi Magister of Art, MAG atau MA, ya, gelar itu. Mana dia datanya? Inilah yang sekarang ini sedang dibuat. Ikuti proses kuliahnya, ikuti ujiannya, nanti dapat datanya itu berapa nilainya. A, ya, mata kuliah ini A, dan kuliah B, selesai, ikut tulis tesis, dapat ujian selesai, dapatlah data itu. Data itulah yang mengatakan kita itu sebagai magister atau sebagai doktor. Data itulah yang bicara. Ya kan? Kita bayangkan kalau ada orang yang curang dalam hal seperti itu. Semalam ada yang bertanya kepada Pak, ini kabarnya untuk jadi profesor sampai ada katanya membayar seharga 1 mobil. Saya bilang tak usah, berhenti. Tidak ada gunanya itu, saya bilang. Haram itu dimakan setiap bulan. Jadi profesor itu saya bilang, kalau diperiksa satu-satu tulisan itu, saya coba-coba, mudah-mudahan insyaallah yang saya sengaja tidaklah barangkali. Dari sudut huruf, sudut kiri atas, kalau artikel itu, sebuah artikel, sudut kiri halaman pertama, sampai sudut kanan di bawah terakhir, coba periksa hurufnya, ada nggak orang punya. Ya, itu harus kita punya. Harus tangan ini keluar dari ujung jari ini. Jadi kalau kita suruh orang, itu lain cara, tapi itu keluar dari pikiran kita. Nah, tidak ada curang di situ. Nanti keluarlah dia. Dengan jalan itu dapatlah kita rezeki setiap bulan. Ada kenaikan, ada tambahan sebagainya. Tapi kalau ada di situ curang tak usah. Apalagi sampai 1 mobil disogok. Oh, mereka itu sehingga keluar jadilah profesor sogok. Saya bilang, waduh, bagaimana kita berhadapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti? Ya, nah ini sangat berat ini. Jadi saya menganjurkan apa? Tulis, cukupkan syaratnya. Kalau sudah syarat itu dipenuhi, tidak ada jalan orang untuk menghalangi kita. Kenapa? Karena syarat itu adalah bentuk konstruksi sunatullah. Kalau sudah sunatullah itu berjalan, tidak akan bisa siapapun menghalang. Saya bilang, saya sebagai pengalaman sudah saya sampaikan lah. Ya, ada orang ingin menghalang-halangi saya, memenuhi syarat saja. Syarat prosedur sudah penuh. Tak bisa dihalangi. Ya, tidak bisa. Tapi kalau sudah tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi prosedur, maka setan akan menunjukkan jalan lain. Kalau saya sampai sekarang tidak ada. Jalan itu hanya satu. Syarat, prosedurnya. Penuhi syaratnya, jalani prosedurnya. Nggak bisa dihalang.
tidak akan bisa. Nah, itulah. Jadi apa tadi Ustadz Surya ya mengenai itu tadi, dia buka lagi kaji tauhid. Huwa, ya terjemahnya dia adalah sifat, itu adalah Tuhan, Tuhan itu Allah, itu adalah sifat. Nah, itu terjemahan dari itu. Ya. Nah, jadi dia itu ya, tetap kepada Allah, huwa ya. Nah, kalau kita qul hu, kan itu kan huwa. Qul huwa. Katakanlah dia. Nah, dia situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tak ada yang lain. Baik, oke, masih ada lagi? Rob, izin bertanya. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Dr. Basyaruddin MA. Kemudian salam hormat saya kepada Prof. Lalu salam hormat saya juga kepada teman-teman sekalian. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hafizakumullah wa hafizanallah bisihhahul afiyah wa ja'alana Allahu min ulil albab wa min ulil absar, amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Tadi menarik ya Prof ya, pada pertemuan kuliah kita yang kedua ini, pertemuan kedua kita sudah membahas tentang konsep sistem, yakni sekumpulan objek yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Tadi sudah dibahas ruang, materi, fenomena, relasi dan interaksi, dan Prof juga membahas langit dan bumi, kemudian ada atmosfer, dan ditutup dengan siklus hidrologi. Jadi Prof, yang ingin ditanyakan ini saya ambil satu poin saja tentang penciptaan langit dan bumi atau penciptaan alam semesta yang pertama kalinya. Di dalam Al-Quran Prof ada ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak salah mohon koreksinya Prof dan teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Yang unik ya Prof, di sini dikatakan awalam. Lam di sini artinya bukan hanya secara tidak, tetapi belum. Apakah tidak memperhatikan, apakah tidak melihat orang-orang kafir itu? Konteksnya di sini adalah orang-orang kafir. Di sini orang-orang kafir. Kemudian awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Bahwasanya langit dan bumi itu dahulunya menyatu. Fafataqnahuma, lalu kami pisahkan keduanya. Jadi Prof, apa kaitan ayat ini dengan teori Big Bang yang kemudian dipahami oleh orang-orang Yunani kuno, bahwasanya alam ini tercipta dengan dirinya sendiri, tidak ada campur tangan Tuhan. Ini juga diikuti oleh teori-teori filsafat Muslim. Jadi Prof, sekali lagi apa hubungan antara ayat ini dengan teori Big Bang itu, Prof? Kemudian Prof, untuk tambahan dari pertanyaan Sir Surya tadi, mengapa dalam surah Al-Baqarah ayat 21 tadi kalau tidak salah Allah gunakan kata dia, allazi ja'ala lakumul arda. Karena kalau kita melihat teks, kita harus melihat sibak dan siang. Kalau dia ayat sebelumnya itu kan ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Jadi dhamir ataupun kata ganti dari allazi ja'ala lakumul arda, yang mana di dalam kata ja'ala itu terdapat dhamir huwa yang kembalinya ke Rabb. Jadi cocok diterjemahkan yaitu dia, maksudnya Rabb kamu yaitu Allah yang telah menjadikan bumi terhampar. Jadi dalam penerjemahan Al-Quran itu tidak sembarangan. Para tim-tim penerjemahan itu memiliki ilmu yang mumpuni sehingga menerjemahkan Al-Quran. Jadi lihat simak dan siap ya Rob. Terima kasih Prof. Ya. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya kembalikan kepada Prof. Izin Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau dia sudah kafir, ya tidak beriman, memang ada ayat mengatakan seperti itu, ya. Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayati wan nuzur an qaumil la yu'minun. Nah, itu tadi sudah dikunci itu. Kenapa? Karena yang orang kafir ini ya diberikan peringatan atau tak diberikan peringatan itu sama saja. Ya kan? Nah, kenapa khatamallah ala qulubihim? Hatinya itu sudah tidak lagi mau mengatakan menerima itu.
Dia hanya berpikir sebatas akal dan syahwatnya saja. Mana masuk akal? Mana? Ini jadi sendiri nih secara hukum alam. Ya hukum alam, tapi hukum alam itu yang buat hukum alam itu siapa? Kan begitu. Kalau akalnya menalar, yang buat hukum alam seperti itu siapa? Ya. Nah, jadi kalau dia sudah tidak beriman, maka terputus itu. Tak bisa lagi kita jelaskan apapun, tak perlu pun kita jelaskan. Tunggu sampai dia mendapat hidayah, hatinya terang, akalnya jernih, baru bisa dia terima itu. Ya, sama saja kan tadi cerita seorang perokok berat. Selama dia belum bertobat, dia tak bisa melihat pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang batil. Itu kan? Jadi kalau dia pekerjaannya itu batil, melihat yang hak itu kan batil. Dia berada pada ranah batil, melihat yang hak itu batil. Sama kita melihat ketika kita berada pada yang hak, melihat batil itu batil. Makanya ada doa itu kan. Melihat yang batil itu batil. Melihat yang hak itu hak. Dan mampu memberikan kemampuan kepada kita untuk melaksanakan yang hak, melaksanakan yang batil. Nah, itu ya. Itu mengenai kenapa orang Yunani tak bisa menerima itu. Kemudian mengenai teori. Ini namanya teori. Teori itu apa? Untuk menjelaskan, untuk meletakkan pada pikiran. Oh, ini alam ini, dibuatlah analogi. Nanti ya coba nanti dibuat eksperimennya di dalam air saja, masukkan pasir, masukkan apa itu, nanti coba putar, disentrifusi dia, maka dia akan terkumpul di tengahnya, ya akan terpusat di tengahnya. Jadi begitulah bentuk analoginya, sehingga di alam jagat raya ini yang sudah terbentuk ini, kenapa di mana bumi, ya mungkin secara teori dulu ini bersatu, dijelaskan akal, tapi Al-Quran pun menyebutkan begitu, dulu bersatu. Sama bersatu seperti benua-benua Eropa yang saya jelaskan tadi. Ya, insyaallah nanti saya ingatlah itu untuk menampilkan. Dulunya bersatu. Indonesia ini ya kepulauan itu bersatu dengan benua Asia. Terjadi pergeseran itu. Ya. Nah, itu bisa ditelaah yang ada di muka bumi ini. Tapi bagaimana kita menelaah secara saintis ya, secara saintifik tentang jagat alam raya ini yang kita tak pernah tahu, manusia itu tak sanggup menjangkau. Ya, planet itu aja hanya baru sampai tingkat Mars. Bagaimana dengan Pluto tuh, yang jaraknya itu berapa miliar kilometer? Belum sampai manusia itu ke sana, ya kan? Jadi mau tak mau itulah kita, mau tidak mau, suka tidak suka, ya akal manusia itu terbatas. Jadi kalau ada jamaah liberal itu, dia membuat akalnya macam tak terbatas. Padahal sistem akal ini tadi sudah bisa, apa dia? Observable. Yang bisa diobservasi, bisa ditelaah oleh akal. Selama masih bisa diukur. Tapi ada yang tak bisa diukur kan? Nah, banyak yang tak bisa diukur. Dalam diri kita pun banyak yang tak bisa kita ukur. Ya. Macam mana mengukur rasa seseorang? Nah, kasihkan uang, oh senang dia, lagi senang itu. Ya kan? Nah, jadi banyak yang tak bisa diukur. Nah, disitulah ranah petunjuk tadi. Makanya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Berarti api neraka itu betul itu. Ya. Bagaimana bentuk azabnya itu? Di dunia ini aja pun sudah bisa nih kita rasakan kalau mau ya merasakan. Nah, jadi mengenai teori Big Bang itu sebatas teori. Sama dengan teori atom. Sampai hari ini orang tak bisa melihat atom. Hanya melihat gejalanya dan pengaruhnya. Atom. Kan ada teori atom. Nah, mengatakan bahwa atom terdiri dari adalah partikel terkecil. Berkembang lagi, ada di dalam atom itu, nanti insya Allah kita sampai juga ke situ nanti. Ya. Nah, ada lagi partikel, ada elektron, ada positron, ada inti atom di dalamnya. Tapi tak bisa dilihat. Ya kan? Gejalanya saja yang ada. Ya, gerakan elektron itu hanya gejalanya saja. Akibat gerakan elektron itu di dalam atom-atom itu, maka muncullah listrik cahaya ini. Fenomenanya itu ada, tapi atom itu sendiri tak bisa kita lihat, tak bisa dilihat oleh manusia. Nah, konon pula yang sifatnya ex post facto, ya ex post facto itu artinya sudah terjadi, ya sudah terjadi. Nah, maka kita hanya yakin kepada berita-berita yang dapat diyakini, yaitu Al-Quran.
Nah, itu dia. Ya. Nah, kalau orang kafir maka dia capek kali mencari itu. Walaupun Cina sudah bisa membuat matahari, tetapi dia tidak bisa membuat satu atom tritium saja, nggak bisa dia buat itu. Dia hanya mengambil dari alam yang sudah disediakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang namanya tritium. Nah, kecerdasan mereka itu untuk mereka. Nah, inilah dia. Seharusnya kecerdasan itu ada di dalam umat Islam. Nah, itu ya. Ustaz Hadi ya. Izin Prof. Oke. Satu lagi Prof. Satu lagi ya. Karena Izin saya Prof ya Prof. 10.30 Satu lagi. masuk sesi 2 ini ya. Silakan. Siap Prof. Ini aja Prof, mohon maaf juga Prof ya. Ini pertanyaannya nih mendasar sekali. Jadi Prof, kalau menurut sains dan Al-Quran, bumi kita ini bulat apa datar Prof? Atau dua-dua, bulat dan datar? Ini pun awak sampai sekarang belum paham Prof, mohon maaf Prof. Syukuran Prof, itu aja Prof. Baik, terima kasih ya kan. Nah, jadi arti bulat itu apa? Arti datar itu apa? Kita kena tinggal di tanah yang ukurannya 1 hektar, 2 hektar, ya datar lah dia. Karena hamparan, karena apa namanya? Karena bulatnya itu kan besar. Jadi kalau kita berada pada satu sisi sepertinya datar. Jadi yang paling mudah, maka dalam Quran itu disebutkan bumi itu datar. Diambil untuk manusia yang paling rendah cara pikirnya. Standar itu kepada manusia yang paling rendah cara pikirnya. Sama dengan paham kita, ya. Yang dimaksud rezeki itu apa? Kalau dapat duit, alhamdulillah, ini dapat rezeki ini. Kan itu kan? Padahal duit itu kertas, kalau tak ada benda yang mau dibeli, tak laku itu, tak ada gunanya. Apakah kita bisa bernapas ini bukan rezeki? Yang tak nampak itu. Apakah kita masih bisa merasakan nasi itu, rasa nasi, bukan rezeki? Apakah kita bisa melihat warna merah, putih, hijau itu bukan rezeki dari Allah? Banyak sekali. Tapi karena kita sudah paham yang paling awam, yang namanya rezeki itu kalau dikasih duit. Padahal rezeki yang diberikan Allah, rahmat Allah itu 99,999 banyak yang tidak kita usahakan, hanya sedikit yang kita usahakan, yang ada ikhtiar kita di dalamnya. Itu pun ikhtiar kita itu tidak pula mutlak hasilnya, ya kan? Maka dibuatlah yang paling rendah cara pikir yang dikatakan rezeki itu dapat duit. Ya kan? Sehat tak dianggap rezeki. Kapan dia tahu itu rezeki yang mahal? Ketika sakit. Nah, itu. Jadi ini pun bumi pun begitu. Datar atau apa. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang sudah ada pesawat ruang angkasa yang bisa mendeteksi dari jauh. Maka kita lihatlah itu bola bumi. Ya. Bulat tapi tidak bulatnya seperti bulat telur ayam. Telur ayam itu pun tidak bulat kalau kita lihat kulitnya itu dengan menggunakan mikroskop. Ada juga yang naik, ada juga yang turun. Kenapa? Karena kita bagian dari di dalam itu sehingga nampak gunung. Maka disebut dalam Quran itu ada gunung, ada laut, ya kan? Nah, ada daerah dataran. Kenapa? Tergantung kita di mana kita berdiri. Nah, tapi secara keseluruhan ya sudah apa namanya? Kita sudah mengalami apa namanya lintang, garis lintang. Coba kita rasakan dulu. Saat ini, kalau saat ini di Mekah, ini 4 jam ya, 10, 9, 9, 8, 7, 6. Sekarang ini di Mekah sana baru siap sholat subuh. Ya kan? Menunjukkan kita berada pada posisi lengkung yang berbeda. Nah, tapi kalau kita tinggal di Medan, wah ini rata nih Medan ini. Kalau sempat cuma sekota Medan di besar bumi ini, ya memang baru nampak bulatnya itu ya. Nah, tapi ini kan apa namanya sampai 13.000 kilometer diameternya. Nah, jadi tinggal kita mempersepsikan bulatnya itu seperti apa. Apakah bulat mulus yang kita maksud seperti telur ayam yang kita lihat? Tapi telur ayam itu pun kalau kita lihat di bawah mikroskop, kulitnya itu tidaklah datar seperti itu. Nah, jadi tergantung persepsi kita itu. Nah, jadi bulatnya itu buktinya apa? Matahari terbit secara beredar, secara apa namanya muncul ya, nanti terbenam.